Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita bersama-sama kembali dalam persekutuan doa malam. Sebelum kita memulainya, mari saat ini kita bersama-sama mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Dia, dan itu dinyatakan melalui kesungguhan kita untuk merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, hati kami sungguh mengasihi Engkau. Di malam hari ini dalam persekutuan doa malam, biarlah kasih itu boleh Engkau tumbuhkan dan Engkau kembangkan melalui perenungkan firman dan melalui doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk persekutuan doa malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Lukas 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Bapak Ibu Saudara, selama kita menjadi seorang Kristen, sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengarkan? Atau selama ini
Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita memilih-milih pengkhotbahnya menurut kita mana yang enak untuk didengarkan. Kalau pengkhotbahnya tidak sesuai dengan apa keinginan kita, lalu kita mulai hanya mendengarkan, tetapi kita tidak tahu hati kita, pikiran kita lari ke sana kemari. Untuk itu bagaimana kita sebagai orang percaya meresponi firman Tuhan itu yang disampaikan, yang diperdengarkan kepada setiap kita dengan benar. Kalau kita memperhatikan di akhir dari perumpamaan ini, Yesus memberikan sebuah kalimat. Dia menutup perumpamaan ini dengan sebuah kalimat yang mengatakan, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Bapak Ibu Saudara, kalimat ini menjadi sebuah kesimpulan dari perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada orang-orang yang saat itu mendengarkan pengajaran Yesus. Memang kalau kita perhatikan tadi di ayatnya yang keempat, orang banyak itu datang begitu antusiasnya untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi tidak semua mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh pengajaran yang Yesus sampaikan. Mengapa demikian? Karena kata mendengarkan dalam bagian ini itu tidak hanya sekedar mendengar saja, tetapi memusatkan perhatian, menggunakan hati dan juga pikiran terhadap firman yang disampaikan. Itu sama halnya kalau rekan kita atau saudara kita berkata, "Hei, dengarkan dulu apa yang kukatakan." Dia mengatakan demikian bukan karena dia tahu bahwa kita tidak bisa mendengar, tetapi dia mau supaya kita memperhatikan apa yang dikatakan olehnya. Demikianlah yang dimaksudkan Yesus dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka semua punya telinga untuk mendengarkan, tetapi apakah mereka memberi hati mereka ketika Yesus menyampaikan pengajarannya kepada orang-orang pada saat itu? Bapak Ibu Saudara, setiap hari Minggu kita pastinya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mari coba kita periksa hati kita masing-masing. Apakah selama ini firman Tuhan yang kita dengarkan sudah sampai di hati kita dengan sungguh? Terlebih dalam kondisi pandemi yang seperti saat ini. Mungkin kondisi pandemi ini membuat kita tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka apapun penghalangnya kita pasti menembusnya. Mengapa? Karena kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Demikian juga kalau firman Tuhan memang kita rindukan untuk kita dengarkan dengan kesungguhan hati, maka siapapun pengkhotbahnya seharusnya kalau kita lapar dan haus, kita pasti serius untuk mendengarkan, untuk memusatkan perhatian kita kepada firman Tuhan yang kita dengarkan tersebut. Mari kita coba cek hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh dengan hati kita meresponi firman Tuhan tersebut dengan benar? Dalam perumpamaan yang tadi kita sudah baca ini, Yesus memberikan 4 respon terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Mari coba kita perhatikan kembali. Pertama, responnya digambarkan atau diumpamakan Yesus yaitu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu benih tersebut diinjak orang dan dimakan burung-burung sampai habis. Bapak Ibu Saudaraku, pinggir jalan dalam bagian ini adalah satu bagian di ladang, yaitu tanah yang kering dan juga keras karena tidak pernah dibajak. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat sawah, dan sawah tersebut dipisahkan oleh jalan-jalan kecil yang setapak untuk memisahkan petak ladang yang satu dengan petak ladang yang lainnya. Jalan setapak itu pastinya keras dan juga kering dan tidak pernah dibajak. Nah, pinggir jalan yang dimaksudkan Yesus adalah
bagian tanah setapak tersebut. Dikatakan di sana bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan, artinya di tanah yang setapak yang kering dan keras tersebut. Bapak Ibu Saudara, benih yang jatuh di pinggir jalan tersebut tentunya tidak akan tumbuh. Mengapa? Karena tanahnya keras dan juga kering, serta orang-orang sering melewati tanah setapak tersebut. Lalu apa artinya? Artinya adalah respon orang yang pertama, yaitu hatinya keras. Sehingga dia tidak siap untuk ditanami oleh benih firman Tuhan. Lalu iblis datang untuk mengganggu pikiran saudara. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa bukan iblisnya yang salah, tetapi kondisi hati orang tersebut yang keras. Sehingga ketika iblis datang, dia memastikan kondisi hati seseorang keras, maka dia tinggal mengacau balaukan hati orang tersebut. Dan firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dalam kehidupan orang tersebut. Itulah respon yang pertama. Respon yang kedua, diumpamakan Yesus seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang sempat tumbuh tetapi menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Bapak Ibu Saudara, tanah yang berbatu yang dimaksudkan Yesus di sini adalah tanah yang bagian atasnya itu tipis, yang tanpa diketahui petani, ternyata di bawah tanah yang tipis tersebut ada bebatuan yang tersembunyi. Ketika benih jatuh di tanah yang tipis yang di bawahnya ada bebatuan tersebut, maka benih itu akan tumbuh tetapi dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena dia menyerap air dari tanah tipis yang ada di atasnya. Tetapi kemudian benih tersebut setelah tumbuh sebentar kemudian menjadi kering. Kenapa? Karena benih tersebut tidak mengakar sampai ke bawah. Ada bebatuan yang menghalanginya. Artinya di sini bahwa hati orang tersebut hanya semangat di awal. Ketika ada firman Tuhan disampaikan, mungkin dia semangat karena pengkhotbahnya menarik perhatian, atau khotbah yang disampaikan menghibur hatinya. Tetapi setelah itu, firman Tuhan itu tidak mengakar di dalam hatinya. Sehingga apa akibatnya? Ketika firman Tuhan itu tidak mengakar, maka ketika peristiwa yang buruk terjadi dalam hidup, maka firman Tuhan itu akan segera mati dan tidak bertumbuh dalam kehidupannya. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri, sehingga semak itu bertumbuh dan menghimpit sampai tumbuhan tersebut mati. Semak duri dalam bagian ini adalah tanaman yang cepat tumbuh karena dia menyerap air dengan banyak. Nah, ketika semak duri ini tumbuh, dia tumbuh bersama dengan benih tersebut. Maka benih itu bisa mati. Artinya apa di sini? Artinya bahwa seorang yang sudah mendengar firman Tuhan, ia tetap bertumbuh, tetapi keadaan dunia ini membuat dia lupa akan kebenaran firman Tuhan. Artinya hal-hal yang ditawarkan dunia bagi dia lebih menarik daripada apa yang firman Tuhan sampaikan. Sehingga memang dia bertumbuh, tetapi dia tidak bertumbuh secara benar. Ketika gemerlapan dunia menggoda dia, maka dengan segera dia lebih tergiur dengan hal tersebut dan akhirnya dia tertipu oleh keadaan dunia. Dan yang keempat, respon terhadap firman Tuhan diumpamakan Yesus seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan setelah benih tersebut bertumbuh, maka dia menghasilkan buah 100 kali lipat.
Benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat ini menunjukkan suatu hasil panen yang sangat berlimpah-limpah. Respon keempat ini adalah seorang yang mendengarkan firman Tuhan, dia memfokuskan hatinya, kemudian firman itu berakar dalam kehidupannya, dan dia menghasilkan buah. Semakin hari, dia semakin berbuah, semakin indah di hadapan Tuhan. Perubahan dalam hidup terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berkaca dari firman Tuhan ini. Apakah respon kita selama ini terhadap firman Tuhan adalah seperti benih yang jatuh di pinggir jalan? Firman Tuhan itu sama sekali tidak bertumbuh dalam kehidupan kita karena hati kita keras. Atau yang kedua, firman Tuhan itu bertumbuh tapi tidak mengakar dalam kehidupan kita. Sehingga ketika hal-hal buruk terjadi, maka kita dengan segera melupakan firman Tuhan. Atau yang ketiga, firman Tuhan itu memang bertumbuh dalam kehidupan kita. Tetapi ketika godaan dunia menggoda kita, maka kita lebih memilih godaan tersebut dibanding taat terhadap firman Tuhan. Atau respon kita seperti respon yang keempat. Seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur. Kita menghasilkan buah-buah kehidupan. Kita memfokuskan hati kita kepada firman Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin diubahkan. Kiranya Tuhan menolong kita, mengenal diri kita. Bagaimana respon kita selama ini terhadap firman Tuhan yang disampaikan? Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan pada malam hari ini. Kami merindukan kami adalah seorang yang seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur, yang menghasilkan buahnya 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk meresponi firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas pemeliharaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita ada hari ini karena tuntunan Tuhan. Mari kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara atas firman Tuhan yang baru disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh memampukan kita, mengingatkan kita, menegur kita, menasehatkan kita kembali. Untuk kita berkaca kembali. Bagaimana kita selama ini merespon firman Tuhan? Mari saya beri waktu bagi setiap kita dengan hening mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari saat ini kita berdoa untuk persiapan program dan skema vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia. Bapak Ibu Saudara, pemerintah kita telah menyusun beberapa langkah di dalam mempersiapkan fasilitas kesehatan di Indonesia dalam menyiapkan program vaksin untuk virus COVID-19 yang akan segera dilaksanakan. Mari kita mendukung pemerintah kita di dalam merealisasikan program ini. Saya akan memimpinnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa pemerintah kami boleh menangani pandemi ini, khususnya di dalam penemuan vaksin untuk virus COVID-19 ini. Kami saat ini berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap proses sosialisasi dan pelatihan kepada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
tentang tata cara vaksinasi COVID-19 ini Tuhan. Kami merindukan bahwa setiap proses ini dapat berjalan dengan efektif. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami di dalam setiap upaya yang mereka lakukan di dalam mempersiapkan teknis di dalam vaksinasi ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang memampukan mereka dalam kelengkapan logistik, di dalam menetapkan segala target penerima, juga mekanisme penyuntikan vaksin dan segala prosesnya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga kami percaya ketika kami melibatkan Tuhan, maka sungguh setiap proses vaksinasi yang akan dilakukan dapat tepat sasaran Tuhan, dan dapat mencukupi setiap kebutuhan. Kami pun berdoa untuk setiap pihak yang terlibat dan bekerja dengan maksimal. Kiranya mereka boleh saling berkoordinasi dengan baik, sehingga proses vaksinasi ini Tuhan dapat segera terlaksana dengan baik di Indonesia. Tuhan, kami merindukan ini dengan sungguh. Biarlah sungguh kami boleh terus bergantung kepada Tuhan di dalam program vaksinasi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita berdoa Bapak Ibu untuk kekerasan seksual terhadap anak dan juga perempuan yang meningkat selama masa pandemi ini. Dari informasi yang saya dapatkan, selama masa pandemi ini, berita mengenai kekerasan dan juga pelecehan terhadap anak dan juga perempuan itu semakin meningkat. Dan berdasarkan info yang saya dapatkan, sudah ada 700 lebih kasus dari kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan juga perempuan. Bapak Ibu, mari kita mendukung di dalam doa terhadap hal ini yang terjadi di bangsa kita. Mari sama-sama kita berdoa dan saya akan memimpinnya di dalam doa. Tuhan, hati kami pun berduka ketika mengetahui mendengar berita tentang maraknya kekerasan seksual pada anak dan perempuan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami saat ini bersatu hati berdoa. Kami menyerahkan untuk Komisi Perlindungan Anak dan juga Perempuan atau organisasi-organisasi apapun Tuhan yang memang berfokus kepada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah sungguh Tuhan hikmat-Mu boleh turun atas setiap mereka, dan kemampuan dari Tuhan untuk mereka mampu menangani sindikat kekerasan seksual maupun dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual tersebut. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma secara mental dan yang menderita secara fisik Tuhan. Kiranya sungguh Engkau Tuhan yang memulihkan luka di dalam hati setiap mereka, serta Engkaulah yang memberikan kepada setiap mereka orang-orang yang tepat dan orang-orang yang dapat mereka percayai untuk menolong mereka lepas dari luka dan kepahitan mendalam yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang mereka dapatkan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita saat ini juga berdoa Bapak Ibu Saudara untuk keluarga, khususnya keluarga kita masing-masing. Dalam masa pandemi ini mungkin keluarga kita masing-masing sedang dalam kondisi yang terpuruk. Setiap keluarga dalam masa pandemi ini punya pergumulannya masing-masing. Mari kita berdoa, kiranya sungguh keluarga kita Tuhan senantiasa berikan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk senantiasa mengalami Tuhan di dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bagi setiap keluarga kita masing-masing, dan saya akan memimpinnya di dalam doa. Tuhan kami di surga, kami pun berdoa saat ini untuk keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami berdoa untuk relasi yang terjalin antara orang tua dan juga anak. Kiranya sungguh kasih-Mu mengikat
Dan sehingga kasih itu yang akhirnya membuat setiap anggota keluarga bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga setiap anggota keluarga dapat saling memahami satu dengan yang lain. Setiap anggota keluarga juga boleh sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga tercipta sesuatu hal yang harmonis di dalam keluarga. Kami berdoa bagi setiap orang tua yang mungkin mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah. Kami berdoa untuk setiap anak-anak juga yang belajar di rumah, kiranya Tuhan menolong setiap mereka sehingga mereka memiliki semangat dan daya juang yang tinggi di dalam mereka belajar Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pergumulan di dalam keluarga secara pribadi, kiranya sungguh keluarga dapat terus bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Kalaupun ada keluarga yang sudah bekerja di luar, kami percaya dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya perlindungan yang sempurna dari Allah beserta mereka. Jika ada yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, kiranya sungguh kesembuhan dari Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap mereka. Sehingga di dalam masa-masa itu Tuhan, mereka boleh terus bergantung dan terus meletakkan pengharapan mereka. Dan mereka terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga-keluarga kami. Amin. Saat ini kita berdoa bagi pertumbuhan iman setiap jemaat di GKT Gloria Cakra Negara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kiranya jemaat tetap memiliki relasi yang intim dengan Tuhan melalui media-media yang disediakan oleh gereja. Mari kita berdoa biarlah setiap media ini dapat dipakai Tuhan di dalam menumbuhkan iman setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa dan saya akan memimpinnya di dalam doa. Tuhan, saat ini kami pun berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kami jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami kekeringan rohani pada saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami menjalin kembali relasi yang baik dengan Tuhan. Kami pun percaya bahwa sarana ibadah yang Tuhan izinkan dikerjakan oleh gereja ini boleh Tuhan pakai menjadi sebuah sarana untuk menumbuhkan iman setiap umat Tuhan di gereja ini. Sehingga umat Tuhan boleh semakin mengasihi Engkau di dalam hidupnya dan semakin merealisasikan kasih itu di dalam relasi dengan sesama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang berada di luar kota. Entah mereka studi di luar kota, entah mereka juga bekerja di luar kota atau mengerjakan tugas-tugas tertentu. Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwa kehidupan yang jauh dari keluarga mungkin lebih sulit. Tapi kita saat ini mendukung saudara-saudara kita yang sedang berjuang di luar kota. Kiranya sungguh mereka juga terus bersandar kepada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terlebih dalam situasi pandemi seperti ini. Mari bersama-sama kita berdoa dan saya akan memimpinnya di dalam doa. Bapa kami di surga, kami pun mendukung untuk setiap saudara-saudara kami yang Engkau izinkan untuk mereka boleh studi atau bekerja atau mengerjakan tugas-tugas tertentu di luar kota Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kepada mereka kekuatan untuk mereka boleh bertahan. Mungkin hidup jauh dari keluarga lebih sulit Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kekuatan dari Tuhan memampukan mereka untuk terus berjuang. Khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Dalam studi mereka boleh tetap semangat. Dalam pekerjaan yang digeluti atau dalam proses pencarian pekerjaan. Kami pun percaya bahwa Engkau yang memampukan mereka Tuhan dan mempersiapkan masa depan yang baik bagi setiap mereka. Namun ajarkan mereka untuk terus bersandar hanya kepada kekuatan Tuhan saja dan terus menemukan kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, sampaikan hal-hal yang menjadi kerinduanmu kepada Tuhan.
Saudara, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan juga mau kita mengungkapkan kepadanya agar kita diingatkan bahwa kita mau berserah penuh kepada Dia, dan kita diingatkan juga untuk kita senantiasa mencari kehendak-Nya di dalam proses kita bergumul terhadap hal-hal yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Saya beri kesempatan untuk setiap kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, bahwa Engkau mengizinkan kami pada malam hari ini bersekutu dalam persekutuan doa malam. Kami mau sungguh mengasihi Engkau melalui setiap firman yang kami baca, kami renungkan, kami dengarkan. Dan biarlah setiap seruan doa kami sungguh-sungguh terus mengingatkan kami untuk kami semakin bersandar dan semakin bergantung hanya kepada Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa malam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.